Koloseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian. Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium, yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Kolosium dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Di Kolosium pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu sebuah pertarungan antara binatang, pertarungan antara tahanan dan binatang, serta pertarungan air dengan cara membanjiri arena dan pertarungan antara gladiator. Selama ratusan tahun itu diperkirakan ribuan orang maupun binatang mati di pertunjukan Kolosium. Kolosium dibangun pada pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masehi dan terselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masehi. Kolosium didirikan berdekatan dengan sebuah istana megah yang sebelumnya dibangun Nero, yang bernama Domus Aurea, yang dibangun sesudah kebakaran besar di Roma pada tahun 64 Masehi. Kolosium berukuran cukup besar, dengan tinggi 48 meter dan panjang 188 meter, lebar 156 meter, dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 hektar, membuat Kolosium terlihat begitu besar dan luas. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 meter x 54 meter dan tertutup oleh pasir. Bentuk elips atau bulat dari Kolosium gunanya untuk mencegah para pemain untuk kabur ke arah sudut dan mencegah para penonton untuk berada lebih dekat dengan pertunjukan. Kolosium merupakan hasil karya yang sangat hebat. Tempat ini dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler dikarenakan oleh bentuk dan struktur dari Kolosium itu. Sampai sekarang pun Kolosium masih dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler. Tempat duduk di Kolosium dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial dalam masyarakat Romawi. Podium utama yang diletak di bagian utara dan selatan untuk kaisar dan keluarganya, pada tempat ini memberikan pemandangan yang terbaik dilihat dari arena, dan terdapat tempat istirahatnya. Tempat penyimpanan harta juga berada di tingkat ini. Kemudian pada tingkat yang sama dengan platform yang lebih luas merupakan podium khusus untuk para senator Roman yang boleh membawa kursi sendiri. Nama-nama beberapa senator masih dapat dilihat dari ukiran pada batu yang menjadi tempat duduknya. Pada tingkat berikutnya disebut Maenianum Primum yang dikhususkan untuk para bangsawan Roman. Yang selanjutnya pada tingkat ketiga adalah Maenianium Secundum yang dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah, Imum, digunakan untuk para orang kaya. Di bagian atasnya lagi, Sumnum, digunakan untuk rakyat jelata. Yang terakhir di bagian kayu, Nianium Secundum in Lignis adalah tempat yang superior dari kayu di paling atas bangunan. Tempat ini merupakan tempat untuk berdiri saja yang digunakan untuk para wanita rendahan. Setelah 2 tahun Kolosium digunakan sebagai tempat pertunjukan, anak termuda Vespasian yang bernama Domitian memerintahkan untuk mengkonstruksikan area bawah tanah, 2 tingkat jalur bawah tanah yang saling berhubungan berupa terowongan dan kurungan, di mana para gladiator dan binatang ditempatkan sebelum pertarungan dimulai. Di sana juga disediakan jebakan-jebakan berupa pintu jebakan yang digunakan untuk mencegah masuknya hewan-hewan buas yang tidak direncanakan ke arena,
dan untuk menjaga tempat penyimpanan senjata di dalam Kolosium tersebut. Kolosium masih digunakan sampai tahun 2017, meskipun telah rusak kebakaran karena disambar petir. Kolosium telah diperbaiki pada tahun 238 dan permainan gladiator berlanjut sampai umat Kristen secara berangsur-angsur menghentikan permainan tersebut karena terlalu banyak memakan korban jiwa. Bangunan tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis binatang sampai pada tahun ke-524. Dua gempa bumi pada tahun 442 dan 508 menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Pada abad pertengahan, Kolosium rusak sangat parah akibat gempa bumi lagi, yakni pada tahun 847 dan 1349, dan dijadikan sebagai benteng. Banyak batu marmer digunakan untuk melapisi dan membangun kembali bagian-bagian Kolosium yang telah rusak karena terbakar. Pada tahun 1749, ada sebuah bentuk dari pemeliharaan Kolosium melarang untuk menggunakan Kolosium sebagai tempat penambangan. Pada tahun 2000, ada sebuah protes keras di Italia dalam rangka menentang penggunaan hukuman mati untuk negara-negara di seluruh dunia. Beberapa demonstran memakai tempat di depan Kolosium, dan sejak saat itu sebagai sebuah isyarat menentang kapitalis tersebut, penduduk lokal mengganti warna Kolosium di malam hari dari putih menjadi emas dengan menggunakan penerangan berupa lilin dan lampu neon, sampai pada saat di mana seluruh dunia menghapuskan tindakan penghukuman mati itu. Kolosium mulanya bernama Flavian Amphitheater karena dibangun oleh para kaisar dari dinasti Flavian. Pembangunannya selesai pada tahun 82 Masehi dan masih memegang Guinness World Record untuk amphitheater terbesar di dunia. Berbeda dengan amphitheater sebelumnya yang hampir semuanya digali di lereng bukit yang nyaman untuk dukungan tambahan, Kolosium adalah struktur mandiri yang terbuat dari batu dan beton yang menggunakan sistem yang kompleks dari kubah tong dan kubah lonjong serta memiliki ukuran 620 x 513 kaki secara keseluruhan. 3 lantai arena dikelilingi oleh deretan toko di bagian luar yang dihiasi dengan tiang-tiang yang melekat di ordo Dorik, Ionik, dan Korintik. Susunan kolom yang naik menjadi dasar kodifikasi Renaissance yang dikenal sebagai perakitan ordo. Kerangka struktural utama dan fasad terbuat dari travertin, dinding-dinding sekunder terbuat dari tufa vulkanik dan mangkuk dalam serta kubah toko terbuat dari beton. Selama ini Kolosium telah menjadi salah satu objek wisata utama di Roma dengan hampir 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Pameran yang berkaitan dengan budaya Romawi kuno serta teratur diadakan. Di zaman modern, Kolosium tetap menjadi simbol monumental Roma yang mengesankan dan menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Keindahan arsitektur dan sejarah yang terkandung di dalamnya telah membuatnya menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Banyak cerita dan legenda yang berkembang seputar Kolosium mencerminkan kejayaan dan tragedi yang terjadi di masa lalu. Kolosium terus mempesona kita dengan keindahannya dan mengingatkan kita akan kekuatan dan kelemahan manusia yang telah ada sejak zaman dahulu. Sebagai saksi bisu dari sejarah, Kolosium tetap menjadi salah satu monumen yang paling mengesankan dan menggugah perasaan di dunia ini. Tempatnya terletak di sebelah timur Bukit Palatino, di tanah yang dulunya merupakan istana emas milik Nero.
Danau buatan yang menjadi pusat kompleks istana itu dikeringkan dan Kolosium didirikan di sana. Keputusan ini sekaligus bersifat simbolis maupun praktis. Vespasianus yang perjalanan menuju takhta dimulai dari latar belakang yang relatif sederhana, memilih untuk menggantikan danau pribadi kaisar tirani tersebut dengan amfiteater publik yang dapat menampung puluhan ribu orang Romawi. Kolosium adalah amfiteater raksasa yang dibangun di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Flavian. Dan pembangunan Kolosium dimulai antara tahun 70 sampai 72 Masehi selama pemerintahan Vespasianus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, amfiteater kuno yang mengalami renovasi sekitar 3 tahun dan selesai pada 2016. Dana pembangunannya berasal dari hibah pemerintah Italia. Dan bangunan kuno itu sekarang tampak segar karena debu-debu yang melekat selama hampir 2000 tahun telah lenyap dari permukaannya.